Di video ini, kita akan mempelajari tentang karakteristik dari gelombang elektromagnetik. Ada 3 hal yang bakalan kita bahas, yaitu pengertian gelombang elektromagnetik dan perambatannya, sifat-sifat gelombang elektromagnetik, serta menghitung nilai panjang gelombang dan frekuensi gelombang elektromagnetik. Yuk, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian gelombang elektromagnetik dan perambatannya. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik dalam arah yang saling tegak lurus dengan arah rambatannya. Misalnya, medan magnet pada sumbu Z, medan listrik pada sumbu Y, dan arah rambatannya pada sumbu X. Perhatiin, medan magnet, medan listrik, dan arah rambatan saling tegak lurus satu sama lain kan? Tapi nih, gimana ya caranya gelombang elektromagnetik itu merambat? Jadi gini, misalkan di dalam suatu ruang, medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal. Perubahan medan listrik akan menimbulkan medan magnet. Karena medan listrik berubah-ubah secara sinusoidal, maka medan magnet yang dihasilkan juga akan berubah-ubah secara sinusoidal. Jadi, perubahan medan listrik akan menghasilkan medan magnet. Nah, selanjutnya, medan magnet yang dihasilkan ini bakal berubah-ubah secara sinusoidal dan akan menghasilkan medan listrik lagi. Nah, medan listrik ini kemudian juga berubah-ubah secara sinusoidal dan menghasilkan medan magnet lagi. Begitupun seterusnya. Peristiwa perubahan medan listrik menjadi medan magnet dan sebaliknya ini akan terus berlangsung dan merambat sampai tempat yang sangat jauh. Karena usikannya berupa perubahan medan listrik atau perubahan medan magnet, maka gelombangnya dinamakan sebagai gelombang elektromagnetik. Ingat, elektro itu artinya listrik, maka gelombang elektromagnetik artinya gelombang listrik magnet. Coba Kak tes ya. Jawaban yang benar adalah B. Ingat ya, jangan sampai lupa. Gelombang elektromagnetik itu dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik. Oh iya, sebenarnya contoh gelombang elektromagnetik di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak loh teman-teman. Misalnya, matahari memancarkan gelombang elektromagnetik, salah satunya adalah sinar UV. Saat kamu mendengarkan siaran radio, menonton televisi, mengatur suhu ruangan menggunakan remote AC, atau ketika kamu mau memanaskan makanan menggunakan microwave. Bahkan, ketika kamu mengirim chat ke temanmu yang ada di tempat yang sangat jauh, chat yang kamu kirimkan nggak lama akan sampai tuh ke teman kamu. Bahkan, kalau kamu pernah ronsen, ternyata ronsen itu juga pakai gelombang elektromagnetik loh. Jadi, gelombang elektromagnetik sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai jenis gelombang elektromagnetik dan pemanfaatannya secara spesifik buat apa, bakalan kita bahas di video berikutnya. Jadi, sabar dulu. Sekarang coba deh kamu jawab soal ini. Jawabannya C. Kamu bisa mendengar radio karena ada sinyal yang dipancarkan. Nah, sinyal itu termasuk gelombang elektromagnetik. Selain itu, saat kamu manasin makanan pakai microwave, sebenarnya ada gelombang yang dipancarin. Nah, gelombang itu juga termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Pertama, gelombang elektromagnetik itu tidak memerlukan medium dalam perambatannya atau bisa merambat pada ruang vakum atau ruang hampa. Misalnya cahaya matahari yang bisa merambat pada ruang hampa lalu sampai ke bumi. Kedua, gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal dan memiliki sifat yang sama seperti gelombang transversal, yaitu getaran medan listrik tegak lurus terhadap medan magnet, dan keduanya juga tegak lurus terhadap arah perambatannya. Ketiga, gelombang elektromagnetik mengalami fenomena seperti pada gelombang umumnya, yaitu pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Fenomena ini nggak akan Dika jelasin satu-satu ya, karena sudah kamu pelajari detail di kelas 11. Kalau lupa, silakan pelajari kembali topik getaran dan gelombang. Nah, berarti nih, untuk soal ini, jawaban yang benar apa? Jawabannya A ya. Gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal karena medan listrik dan medan magnet tegak lurus dengan arah rambatannya dan juga mengalami polarisasi. 2 jelas salah, sedangkan 4 salah karena faktanya gelombang elektromagnetik itu bisa merambat pada ruang vakum atau ruang hampa.
Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Itu tadi baru 3 sifat ya. Sifat-sifat lainnya adalah keempat, gelombang elektromagnetik tidak membawa massa namun membawa energi. Lalu yang kelima, energi yang dibawa ini sebanding dengan besarnya frekuensi gelombang. Secara matematis, E berbanding lurus dengan F. Semakin besar frekuensinya, maka energi yang dibawa makin besar. Begitupun sebaliknya. Makin kecil frekuensinya, berarti makin kecil energi yang dibawa. Dan keenam, medan listrik selalu tegak lurus terhadap medan magnet dan sefase. Oke, sekarang coba kamu jawab soal ini. Jawabannya yang D. Gelombang elektromagnetik tidak membawa massa, tetapi membawa energi. Energi yang dibawanya berbanding lurus dengan frekuensi gelombang. Dan ingat, gelombang elektromagnetik terbentuk dari perubahan medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus. Oke, kita sudah membahas mengenai apa itu gelombang elektromagnetik dan sifat-sifatnya. Sekarang kita lanjut ke hubungan frekuensi, cepat rambat, dan panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik atau GEM. Jadi sebenarnya, gelombang elektromagnetik itu punya sifat-sifat dan cepat rambat yang sama. Yang membedakan adalah panjang gelombang dan frekuensinya. Nah, untuk menghitung panjang gelombang dan frekuensi dari gelombang elektromagnetik, rumusnya sebagai berikut. Dengan lambda adalah panjang gelombang, C adalah cepat rambat gelombang, dan F adalah frekuensi. Nah, kamu masih ingat kan kalau 1/F itu adalah periode? Makanya persamaan ini bisa juga kita tulis kayak gini. Lambda sama dengan C dikali T, dengan T adalah periode. Jadi panjang gelombang sama dengan cepat rambat gelombang dikali periode. Oh iya, besarnya kecepatan rambat gelombang elektromagnetik di vakum atau ruang hampa sama dengan kecepatan cahaya yaitu sekitar 300 juta meter per sekon atau 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Penjelasan mengenai pembuktian ini bisa kamu pelajari di video versi lengkapnya ya. Di situ Kak Dika jelasin tentang percobaan Hertz dan percobaan Fizeau. Oke, kita lanjut. Karena di vakum nilai C ini konstan atau tetap, maka kita bisa menyimpulkan kalau panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi, tapi berbanding lurus sama periode. Jadi, untuk gelombang elektromagnetik yang frekuensinya besar, maka panjang gelombangnya kecil atau pendek. Begitupun sebaliknya, kalau frekuensinya kecil, maka panjang gelombangnya makin besar. Nah, tolong ini diingat-ingat ya, karena konsep ini bakalan kita pakai di video selanjutnya. Sekarang coba deh kamu jawab soal ini. Jawabannya B. Persamaan yang kita pakai adalah lambda sama dengan C dibagi F. Pada soal, diketahui frekuensinya 1 GHz atau setara dengan 1 dikali 10 pangkat 9 Hz. Dan nilai C itu adalah 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka panjang gelombangnya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi 1 dikali 10 pangkat 9. Hasilnya adalah 0,3 meter atau setara dengan 30 cm. Oke, kita coba satu soal lagi ya. Jawabannya yang B. Persamaan yang kita pakai adalah lambda sama dengan C dibagi F. Karena yang ditanya adalah frekuensi, maka persamaannya jadi F sama dengan C dibagi lambda. Pada soal, diketahui nih panjang gelombangnya 500 nanometer atau setara dengan 500 dikali 10 pangkat minus 9 meter atau 5 dikali 10 pangkat minus 7 meter. Sedangkan C itu ingat besarnya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka frekuensi gelombangnya adalah 3 dikali 10 pangkat 8 dibagi 5 dikali 10 pangkat minus 7. Maka diperolehlah frekuensinya 0,6 dikali 10 pangkat 15 Hz. Hasil ini setara dengan 600 dikali 10 pangkat 12 Hz. Karena 10 pangkat 12 itu tera, maka jawabannya adalah 600 terahertz. Oh iya, ternyata nih kecepatan gelombang elektromagnetik itu nilainya 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon kalau di ruang vakum. Kalau di medium atau bahan lain, kecepatannya bisa jadi berubah atau nggak segitu lagi. Kira-kira bakal jadi lebih cepat atau malah jadi lebih lambat? Terus, kenapa kayak gitu ya? Nah, kalau kamu mau tahu lebih lanjut penjelasan mengenai hal ini, silakan klik mau. Tapi kalau nggak mau, nggak apa-apa. Kita akhiri pembahasan di video ini.
Kalau kamu mau menikmati fitur baru Adapto, yuk update dulu aplikasi Ruang Guru kamu. Oke, jadi di video ini kita udah ngebahas pengertian gelombang elektromagnetik dan perambatannya, sifat-sifat gelombang elektromagnetik, serta menghitung nilai panjang gelombang dan frekuensi gelombang elektromagnetik. Di video berikutnya, kita akan ngebahas spektrum gelombang elektromagnetik. Yuk ditonton!